Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeseminasikan apa yang saya peroleh dalam mengikuti kelas di Damba Angkatan 3 pada kelas misi ruang angkasa. Oke, lanjut saja. Dalam kelas misi ruang angkasa, itu yang dipelajari ada dua. Yang pertama adalah filosofi STEM, yang kedua adalah unit misi ruang angkasa. Yang lebih banyak dipelajari di sini adalah tentang filosofi STEM. Oke. Filosofi pendidikan STEM. Pendidikan STEM itu adalah akronim dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Dalam pendidikan STEM, ini adalah sebuah pendekatan, bukan sebuah model. Dia hanya pendekatan yang menyatakan bahwa pendidikan itu sebaiknya mengintegrasikan sains, teknologi, teknik matematika yang terintegrasi dengan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Oke. Kemudian, tujuan dan hasil pendidikan STEM. Tujuan dari pendidikan STEM ini itu adalah pada intinya itu kita akan menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan menguasai kompetensi abad 21. Kontinum pola integrasi dalam pendidikan STEM yaitu ada 3, yaitu ada model silo. Pada pendekatan silo ini, sains, teknologi, engineering, dan matematik itu terpisah, berdiri dalam mata pelajaran sendiri-sendiri dan diajarkan secara terpisah. Pola ini hanya pendekatan STEM-nya hanya tercapai jika guru menyampaikan bahwa ada keterkaitan antar mata pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah model pendekatan tertanam, di mana salah satu mata pelajaran itu adalah inti dari pembelajaran ini. Misalnya dalam pola ini, sains adalah pembelajaran intinya, teknologi, engineering, dan matematik hanya pendukung dari pola ini. Pola ini paling mungkin kita terapkan dalam kurikulum yang ada sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah pola pendekatan terintegrasi. Untuk pola ini, itu semua mata pelajaran tergabung menjadi satu. Kalau ingin menerapkan pola ini di Indonesia, kita harus merubah struktur kurikulum kita terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah dalam pembelajaran STEM itu harus kita melibatkan proses pembelajaran desain rekayasa atau engineering design process (EDP). Karena di sini kita salah satu komponen dari STEM adalah engineering. Oke, dalam EDP ini terjadi kita melatihkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan dalam konteks dunia nyata. Ini adalah desain EDP, engineering design prosesnya. Yang pertama diawali dengan mengidentifikasi masalah, yang kedua bertukar pikiran, yang ketiga desain, yang keempat itu adalah konstruk. Setelah kita mengkonstruk, kita melakukan tes. Setelah tes, kalau kita hasilnya bagus, kita berbagi solusi. Kalau hasilnya tidak bagus, kita desain ulang, kita konstruksi lagi, baru kita melakukan berbagi solusi. Kemudian model pembelajaran dengan pendekatan STEM. Untuk model pembelajaran dengan pendekatan STEM, sebenarnya kita bisa menggunakan model 5E atau inquiry of learning, tetapi yang paling disarankan itu adalah menggunakan project based learning by Laborirus. Ada banyak model project based learning yang kita gunakan adalah modelnya Laborirus. Oke. Untuk dalam project based learning ini, sintaknya adalah yang pertama reflection, yang kedua research, yang ketiga discovery, yang keempat application, yang terakhir adalah communication. Dalam reflection, kita membawa siswa ke konteks masalah dan memberi inspirasi segera untuk memulai penyelidikan. Kemudian diberikan pembelajaran sains, memilih bacaan atau metode lain untuk mengumpulkan sumber informasi yang relevan.
Kemudian siswa memanfaatkan pengetahuan untuk proses merancang dan mendesain dalam Discovery aplikasi. Dalam Discovery siswa juga sudah mulai membuat produknya. Di application, siswa menguji produk solusi dalam memecahkan masalah dunia nyata yang kemarin yang sebelumnya diangkat. Kemudian communication, melakukan presentasi dan pelaporan. Selanjutnya, kita masuk ke itu tadi, tentang STEM, philosophy of STEM. Sekarang kita masuk ke unit yang dipelajari dalam diklat di Damba ini. Itu yang pertama adalah misi unit ruang angkasa. Unit pembelajaran ini berisikan pembahasan tentang topik hukum-hukum dasar kimia yang diaplikasikan pada bagaimana stasiun ruang angkasa NASA menyaring karbon dioksida dan merubah karbon dioksida di atmosfer tersebut menjadi oksigen dengan menggunakan prinsip hukum dasar kimia. Pada awalnya saya memilih diklat ini di antara puluhan diklat yang disediakan di Didamba, itu adalah karena saya tertarik dengan judulnya. Kenapa sih pembelajaran kimia itu ada kaitannya dengan ruang angkasa? Nah, ternyata setelah 1/3/4 jalan dari diklat ini, baru keluar unit ini yang menyatakan bahwa, oh ternyata kenapa dikaitkan dengan ruang angkasa? Karena dalam unit ini membahas tentang bagaimana stasiun luar angkasa itu menyediakan oksigen atau membuang karbon dioksida yang telah dihasilkan atau karena ini kan misinya ke Mars. Mars itu sebagian besar komponen udaranya adalah karbon dioksida. Bagaimana para astronot bisa hidup di sana dengan mengaitkannya dengan hukum dasar kimia, terutama tentang perhitungan reaksi kimia. Itu isi unit ini. Dalam unit ini, dia menggunakan model tertanam yang tadi itu, di mana sains adalah inti dari pembelajaran ini. Dalam sains ini ada 4 materi yang ini ada faktual, konseptual, prosedural, dan metodologi yang bisa dilihat di layar. Kemudian didukung oleh teknologi, kemudian engineering. Engineering itu bagaimana desainnya, bagaimana merancang dan membuatnya, kemudian matematikanya, yaitu menghitung mol, massa, penyetaraan persamaan reaksi, dan menghitung persen massa. Oke, kita lanjutkan. Aktivitas pembelajaran di sini dalam model ini kita akan merancang sistem daur ulang udara yang mampu menangkap karbon dioksida sehingga para astronot dapat bernapas dengan aman saat berada di stasiun luar angkasa internasional atau misi Mars di masa depan. Nanti membangun dan menguji filter yang mampu menangkap oksigen dan menangkap karbon dioksida dan membawa keluar ke atmosfer sehingga udara dapat mengalir dengan bebas. Nanti kalau Bapak Ibu ingin menerapkan ini di kelas, anak-anak diminta merancang ini. Kemudian setelah anak-anak membangun filternya, kemudian mengevaluasi efektivitas filter yang dihasilkan. Dan berapa banyak dia perlu filter untuk kalau misalnya astronotnya mau tinggal berapa bulan di planet Mars, berapa kita perlu menyediakan filter agar mereka bisa bertahan. Oke. Kemudian ini rancangan filternya, ini bukan filter yang dibawa ke Mars ya, ini hanya model filter bahwa dengan alat begini loh modelnya. Di sini ini yang di tengah-tengah ini adalah saringannya. Nanti dengan saringan ini kita gunakan ini anggap karbon dioksida kita bisa ganti dengan bahan-bahan yang kecil misalnya kopi, serbuk kopi ini nanti dihidupkan kipas anginnya, ini adalah filternya. Ini kalau misalnya di sini adalah penangkapnya, kalau sampai serbuk kopinya lewat ke sini berarti filternya tidak berfungsi dengan baik. Pembelajaran dari yang saya pelajari dari kelas di Damba Misi Ruang Angkasa. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Santi.